Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaning Raheni, dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palu. Riwayat pendidikan menempuh program S1 pada Prodi Ilmu Komputer, Institut Sains dan Teknologi Aprin Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi pada program Pasca Sarjana Magister Manajemen di Universitas Muslim Indonesia Makassar, lulus pada tahun 2015. Awal mula meniti karir menjadi dosen tetap pada program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Luk Banggai, dan dipercaya mengampu mata kuliah kalkulus, statistik, dan manajemen pemasaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017, saya mengajukan pindah home base pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palu. Dan saat ini, saya dipercaya mengampu mata kuliah pada konsentrasi pemasaran, di antaranya mata kuliah manajemen pemasaran, pemasaran strategik, pemasaran internasional, dan kewirausahaan. Adapun mata kuliah pokok yang diampu adalah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di Prodi Manajemen, dan mata kuliah ini terdiri dari 2 kelas dengan masing-masing kelas berjumlah 30 dan 35 orang mahasiswa. Saat ini saya berstatus dosen dengan tugas tambahan, yakni menjabat Ketua Program Studi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palu, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi. Dalam upaya peningkatan kualitas diri, khususnya sebagai dosen, saya mengikuti berbagai macam pelatihan, di antaranya pelatihan pekerti atau peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional, dan pelatihan AA, yaitu Applied Approach, yang diselenggarakan oleh LL Dikti 9 Makassar, di mana kedua pelatihan ini wajib diikuti dosen dan sebagai syarat mutlak bagi dosen. Adapun tujuan pelatihan ini memberikan pengetahuan bagi dosen, di antaranya kebijakan mengenai pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan kurikulum, rekonstruksi mata kuliah, metode pembelajaran, pengintegrasian pencapaian pembelajaran sikap dan tata nilai dan juga keterampilan umum, bagaimana penyusunan unsur-unsur pencapaian pembelajaran mata kuliah, penyusunan rubrik penilaian, penyusunan bahan ajar, aplikasi penelitian tindakan kelas, bagaimana media pembelajaran, implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi, bagaimana pengembangan karir dosen, dan asesmen proses hasil pembelajaran. Adapun manfaat yang saya dapatkan dalam pelatihan ini antara lain memberikan pengetahuan kepada saya bagaimana mengajar dengan baik dan mengasyikkan, bagaimana seorang dosen harus memiliki kreativitas dalam mengajar, menyiapkan perkuliahan dengan baik, sampai pada penyusunan penilaian mahasiswa. Dampak perubahan dari beberapa metode yang telah saya terapkan berbekal ilmu yang diperoleh dari mengikuti pelatihan pekerti dan AA, antara lain pembelajaran 2 arah, SCL Student Centered Learning, di mana peran siswa adalah sebagai subjek pembelajaran. Dengan metode ini, memungkinkan siswa belajar lebih aktif selama diskusi berlangsung, mandiri, dan menerapkan serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Kemudian juga, kuis di akhir perkuliahan dapat mengasah daya ingat mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan, sehingga dosen dapat mengukur seberapa besar mahasiswa dalam memahami materi. Sebelum pandemi, proses pembelajaran yang saya lakukan adalah tatap muka secara langsung, namun saat pandemi melanda,
perkuliahan saya lakukan secara daring, yaitu via Zoom maupun pada Universitas Muhammadiyah Palu. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perkuliahan tatap muka langsung maupun daring. Hanya saja terkendala dengan jaringan. Diskusi pun yang biasa kita lakukan dengan di kelas dengan bertatap muka, itu tetap kami lakukan, namun digantikan dengan media via WA Group. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kontrak perkuliahan dalam proses pembelajaran selama 1 semester, kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Kriteria dalam penilaian untuk mata kuliah manajemen pemasaran itu diantaranya adalah kehadiran, tugas, diskusi kelompok, dan tes. Adapun mata kuliah manajemen pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib dan sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah konsentrasi yang ada di prodi manajemen. Tim teaching dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 orang dosen. Adapun deskripsi singkat mata kuliah manajemen pemasaran itu adalah bagaimana memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai perkembangan persaingan saat ini, peran manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, peranan sistem informasi pasar, pengembangan penawaran pasar yang berorientasi pada nilai, serta bagaimana menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil. Bahan kajian atau pokok bahasan yang akan kita bahas dalam 1 semester, yaitu 16 kali tatap muka dengan 2 kali tes, yaitu tes UAS dan tes dan tes UAS. Bahan kajian atau bahasan pokok dalam materi ini adalah mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, melaksanakan riset pasar, dan meramalkan permintaan, menguraikan menciptakan nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan, menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis, kemudian mengidentifikasi segmen dan target pasar, menciptakan ekuitas merek, membentuk positioning merek, menguraikan, menghadapi persaingan, kemudian menentukan strategi produk, bagaimana merancang dan mengelola jasa, serta mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 2, yaitu pustaka utama dan pustaka pendukung. Pustaka utama itu adalah buku dari Philip Kotler dan Yudi Pramudiana, ya, yang berjudul Marketing Management, kemudian Principle of Marketing, serta Marketing Plan. Adapun pustaka pendukung ini terdiri dari 8 pustaka, di mana semua pustaka ini bertema manajemen pemasaran dan jasa, kemudian marketing communication, marketplace on strategy, manajemen pemasaran, relationship to marketing, manajemen pemasaran modern, performance management, dan manajemen, yang mana kesemua pustaka ini bisa kita dapatkan di beberapa toko buku yang ada di Kota Palu. Adapun media pembelajaran menggunakan software dan hardware. Untuk software, saya menggunakan PowerPoint dalam setiap presentasi perkuliahan, dan hardware itu menggunakan laptop
LCD, spidol, dan whiteboard. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka, di mana pada pertemuan ke-8 itu adalah evaluasi tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 itu adalah evaluasi akhir semester atau evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui capaian akhir dari hasil belajar mahasiswa. Demikianlah tadi pernyataan pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan. Nah, amin. Pertemuan pada siang ini itu adalah pertemuan ke-6, melanjutkan pertemuan dari dosen pertama yaitu Pak Sira, selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Manajemen Pemasaran. Seperti yang kita ketahui bersama, ilmu manajemen itu ada 4 ya konsentrasinya, yaitu ada manajemen sumber daya manusia (MSDM), manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Nah, inilah konsentrasi yang ada di prodi kita. Nah, bagi nanti teman-teman mahasiswa yang ingin mengambil konsentrasi pemasaran, nah ini adalah pengenalan dasar ya di semester 4 ya, untuk manajemen pemasaran. Nanti bisa dipetakan nih, nanti untuk tugas akhir saya nanti kira-kira mau manajemen pemasaran, keuangan, SDM, atau operasional. Seperti yang kita ketahui, manajemen pemasaran itu kita lebih banyak melakukan riset pasar gitu ya. Nah, adapun konsep dari inti pemasaran itu sudah mungkin dijelaskan oleh Pak Sira di pertemuan pertama. Nah, konsep inti dari pemasaran itu kurang lebih ada 14 poin ya. Kita lihat di sini bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, kemudian bagaimana kita meriset keinginan dari si konsumen, kemudian kita bisa meriset pasar bagaimana permintaan, kemudian segmentasi pasar, kemudian sasaran ya, positioning, bagaimana penawaran, kemudian merek ya. Ini semua nanti tema-tema yang bisa kita ambil dalam tugas akhir. Kemudian juga yang ke-9 bagaimana nilai ya. Kita melihat bagaimana nilai kualitas layanan misalnya yang dirasakan oleh pelanggan ya, bagaimana dengan produknya, kemudian bagaimana kepuasan oleh pelanggan, kemudian bagaimana saluran distribusi pasar gitu ya. Kita mencari biaya terendah gitu untuk saluran distribusi pasar gitu ya. Kemudian juga bagaimana rantai stoknya, kemudian persaingan bisnisnya, dan lingkungan pemasaran. Dalam pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas bagaimana sih menganalisis pasar konsumen. Jadi apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan oleh konsumen-konsumen gitu ya. Makanya kadang pasar itu lebih membaca apa sih yang diminati oleh konsumen kita yang saat ini lagi tren gitu ya, yang saat ini lagi mungkin lagi viral misalnya. Nah, itu harus kita bisa membaca itu ya. Pelaku bisnis itu harus bisa membaca apa sih yang diminati oleh konsumen kita gitu. Kalau kita lihat memahami pelanggan ya, ini materi ini sudah saya share kemarin ya, minggu lalu sama sekretaris ya, Indriani kalau nggak salah ya. Nah, ini dalam memahami pelanggan, pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Jadi memang ketika kita punya produk dan ingin memasarkan, ya kita harus berhubungan ya dengan pelanggan. Nah, kalau kita punya produk atau kita punya usaha misalnya, tapi hanya diam saja ya, bagaimana mungkin gitu ya produk kita bisa dikenal oleh
pelanggan-pelanggan kita. Makanya nanti itu ada yang dikenal dengan namanya promosi, ya, iklan dan lain sebagainya. Jadi memang harus kita pahami gitu, apa sih yang keinginan pelanggan. Nah, kalau kita lihat sekarang marak di marketplace, kemudian di beberapa sosial media misalnya, banyaknya apa namanya usaha-usaha ya yang bisa memasarkan produk kita dari rumah, yang nggak perlu harus punya ruko misalnya, kita harus punya toko, kita harus punya stand gitu ya di pameran misalnya. Nah, saat ini kita bisa gampang gitu untuk bisa mengenalkan produk kita kepada pelanggan. Cukup dengan posting di Instastory misalnya, atau di apa lagi, di status-status Facebook ya. Nah, kita bisa apa namanya berhubungan gitu dengan si pelanggan tadi, tanpa harus kita bertatap muka atau tanpa harus kita bertemu langsung dengan pelanggan. Kita cukup bisa mengenalkan usaha kita atau produk kita kepada pelanggan dengan menggunakan media sosial pada era digitalisasi saat ini gitu ya. Nah, itu mudah sekali gitu untuk kita memasarkan. Kemudian memahami pelanggan itu memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Dikatakan di sini bahwa produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Nah, sehingga bisa kita lihat banyaknya beberapa usaha yang berhasil, namun juga ada beberapa usaha yang tidak berhasil gitu ya. Bisa saja produk yang mereka tawarkan tidak tepat atau tidak sesuai dengan permintaan pelanggan atau permintaan pasar gitu. Kemudian juga kita memasarkan di marketplace, contoh seperti Facebook misalnya. Produk kita udah tepat nih gitu ya. Mungkin tapi kita lihat dulu pelanggannya. Nah, pelanggan di Facebook, kalau saya dalam pengamatan saya gitu ya, pengamatan ibu gitu, itu kebanyakan ibu-ibu ya. Nah, berbeda dengan IG gitu ya. Kalau di Instagram itu pelanggannya kebanyakan anak-anak muda dari usia belasan ya sampai dengan ya yang masih di bawah inilah, maksudnya tidak seperti ibu-ibu yang pengguna Facebook gitu. Bahkan ponakan saya, kalau saya pribadi itu lebih familiar dengan menggunakan Facebook misalnya. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa atau SMA, yang SMA sederajat, SMP, SMA sampai dengan mahasiswa itu kebanyakan menggunakan IG. Nah, makanya bagi teman-teman yang mulai hari ini sudah punya apa namanya punya bakat menjual, nah itu cocok tuh di IG gitu ya, karena memang pelanggannya tepat tuh, teman-teman mahasiswa misalnya seperti itu ya. Kemudian produknya, kalau IG mungkin karena tadi kalangan mahasiswa, bagian laki-laki mungkin produknya yang ditawarkan adalah untuk teman-teman laki-laki misalnya. Kemudian kalau yang perempuan, pelanggannya adalah teman-teman perempuan yang produknya memang sesuai untuk teman-teman cewek misalnya, seperti hijab mungkin, aksesoris misalnya, atau juga konektor hijab misalnya, konektor masker misalnya, seperti itu. Nah, kemudian harus dengan cara yang tepat pula. Caranya bagaimana? Nah, kita harus pintar membujuk ya, membujuk pelanggan gitu. Jadi harus pakai caption-caption yang menarik, atau istilahnya apa itu ya, copywriting namanya ya, kalau istilah dalam bahasa pemasaran itu copywriting-nya harus menarik misalnya. Ada juga yang teman-teman mungkin cara membujuknya dengan menggunakan bahasa Kylie misalnya, itu boleh gitu ya. Atau menggunakan bahasa yang lagi trending atau yang lagi viral misalnya. Atau ada sedikit disuguhkan kosakata-kosakata menggunakan apa ya, caption-caption menggunakan kebarat-baratan misalnya, seperti itu. Jadi memang ketika kita memahami pelanggan, kita akan mendapatkan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ketika kita sudah pasarkan produk ini misalnya, kok sepi ya responnya atau komentarnya. Nah, berarti ini nggak cocok nih produk ini untuk kita pasarkan, karena mungkin mereka nggak pakai seperti ini gitu ya. Atau hijab, misalnya hijab yang modelnya lebih cenderung ke ibu-ibu misalnya. Motifnya norak misalnya ya. Nah, apa sih yang diminta oleh teman-teman yang mahasiswa misalnya yang dia pakai sehari-hari yang lagi tren, misalnya saat ini lagi tren jilbab pasmina atau jilbab priskep misalnya ya, yang seperti itu. Jadi memang kita bisa melihat, bisa memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan pelanggan kita atau teman-teman mahasiswa tadi sebagai
pasar kita gitu atau sebagai pelanggan kita. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini perilaku konsumen. Jadi memang dalam manajemen pemasaran itu kita harus bisa membaca perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu seperti apa? Yang seperti sudah saya terangkan juga di atas, bagaimana memahami pelanggan, bagaimana perilaku pelanggan. Perilaku konsumen itu teorinya adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi kita selaku pebisnis atau kita punya usaha misalnya, kita harus bisa membaca perilaku konsumen tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga di awal. Jadi memang kita harus banyak belajar pasar kita untuk individu kah, atau untuk kelompok kah, atau untuk organisasi kah, gitu ya. Atau kita menjual berupa saat ini lagi minat berupa barang kah, ya, jasa atau ide-ide pengalaman ya, yang mana tujuan kita dalam pemasaran itu adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan dari si konsumen tadi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses psikologi kuncinya. Nah, di sini ya. Nah, ini dikatakan bahwa merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model, respon, atau rangsangan. Nah, rangsangan pemasaran dan lingkungan ini memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembeli. Jadi memang ketika kita bisa, maaf belum, saya terlewat kayaknya. Ini dulu ya, faktor-faktor dulu ya, sorry. Faktor-faktor dulu yang mempengaruhi perilaku konsumen apa saja? Dikatakan dalam materi kita ini ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada yang dikatakan faktor budaya, kemudian faktor sosial, dan faktor pribadi. Nah, faktor budaya ini itu termasuk di dalamnya kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Contoh misalnya, ketika kita memasarkan produk kita di Kota Palu dengan budaya Kaili misalnya ya, itu tentu berbeda ya dengan kita memasarkan produk itu faktor budayanya orang Bugis misalnya atau orang Kalimantan, nah seperti itu misal. Nah kalau kita lihat budaya sebagai contoh di negeri Afrika misalnya, kita bisa membaca karakteristik Afrika, kemudian Asia atau di Arab, negara bagian Arab, atau juga di Asia Tenggara seperti Indonesia. Nah kalau kita lihat di negara seperti Arab Saudi, Turki gitu ya. Kalau kita di film-film gitu di televisi, mereka lebih suka cenderung warna-warna hitam, ya benar ya. Kalau coba lihat itu mobil-mobil misalnya di Turki itu kebanyakan hitam, warna gelap, ya ada beberapa warna putih gitu. Nah, berbeda dengan pasar kita, faktor budaya yang ada di negara Afrika misalnya. Mereka cenderung suka warna-warna yang ngejreng ya, seperti kuning, orange gitu kan. Nah, bisa kita bayangkan, bisa kita lihat kalau kita di Piala Dunia itu kan bagian Afrika tuh lebih ngejreng ya warna-warnanya, lebih mencolok gitu. Karena memang mereka budayanya suka warna-warna yang mencolok gitu. Nah, beda dengan budaya-budaya Arab atau Turki misalnya, mereka lebih suka warna yang gelap seperti hitam tadi atau soft seperti itu ya. Nah, Asia, Indonesia berbeda lagi gitu ya. Budayanya apa? Mereka budaya kita adalah budaya orang timur misalnya. Nah, itu kalau di Eropa udah biasa kan pakaian dengan terbuka gitu ya. Pasar-pasar fashion kita tuh yang terbuka gitu kalau di Eropa. Nah, berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia atau di Asia Tenggara gitu ya. Nah, itu kan lebih kepada kebanyakan gitu ya, lebih kepada tertutup gitu. Pakaian yang lebih dalam tanda kutip kita sopan gitu ya. Nah, tentunya berbeda kan pasar fashion yang ada di Eropa dengan fashion yang ada di Indonesia atau di Asia Tenggara seperti itu. Walaupun memang ada juga beberapa yang suka pakai yang terbuka gitu ya. Kalau contoh di Malaysia budayanya Indonesia misal contoh juga karena kita mayoritas Muslim
Ya, kebanyakan ya pasar kita itu ya, contohnya ya banyak banyak perempuan-perempuan yang berhijab. Jadi memang apa namanya, pasar untuk hijab itu memang bagus gitu ya di Indonesia dan Malaysia misalnya seperti itu. Jadi memang kita harus lihat dulu faktor-faktor budaya tadi. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa mengamati faktor budaya yang ada di Kota Palu. Mungkin karena juga Palu, Kota Palu khususnya juga kan mayoritas mungkin banyak yang berhijab, sehingga pasar-pasar fashion hijab, gamis itu memang laku ya di Kota Palu gitu ya, apalagi di Makassar misalnya seperti itu. Nah, walaupun ada beberapa apa namanya, pemasar atau pengusaha yang menjual produk-produk fashion yang mungkin tidak harus hijab gitu atau baju-baju gamis gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah faktor sosial. Di sini dikatakan kelompok preferensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Mengapa kita perlu juga memperhatikan faktor sosial perilaku konsumen ini? Jadi memang dalam kita membaca pasar dan mengamati perilaku konsumen, faktor sosial itu juga penting ya untuk kita apa namanya, untuk kita perhatikan seperti itu. Karena memang bisa saja keluarga seperti apa, peran sosial seperti apa, dan status konsumen. Nah, status konsumen itu kan beragam ya, mulai dari status yang mungkin dari penghasilan 0 sampai 1 juta, kemudian juga 1 juta sampai 3 juta, misalnya. Tentunya itu berbeda ya produk yang kita pasarkan, karena memang kita harus bisa membaca faktor-faktor sosial dari si konsumen tadi. Tentunya beda kan yang kita pasarkan ketika status konsumen tadi misalnya berpenghasilan dari 100 sampai 1 juta, dan misalnya 1 juta sampai dengan 10 juta itu berbeda ya gitu. Itu artinya kita berbeda cara kita memasarkan produk yang harus kita tawarkan. Kemudian yang ketiga juga ada faktor pribadi. Nah, di sini dikatakan ada usia, kemudian tahap, siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Nah, jadi ini memang penting gitu ya, kita mengamati perilaku konsumen. Jangan sampai kita tadi yang dikatakan di awal, apa namanya, produknya tidak tepat untuk usia anak, untuk usia anak 0 misalnya sampai 10 tahun, kemudian juga pelanggan kita nggak tepat sasaran gitu ya, kemudian juga cara kita tidak tepat dalam apa namanya, membaca perilaku konsumen tadi. Nah, kita harus bisa bedakan bagaimana pekerjaannya, keadaan ekonominya gitu ya, kepribadian, konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena memang berbeda ya, yang seperti juga saya sebutkan di awal, faktor sosial, status pekerjaan gitu ya, kemudian keadaan ekonomi, itu juga mempengaruhi perilaku konsumen. Mungkin ketika pekerjaannya penghasilan bagus, kemudian keadaan ekonominya juga mumpuni, mereka mindsetnya adalah mungkin saja memerlukan produk-produk yang harus branded misalnya, ya seperti itu ya, yang mungkin harga barangnya nggak ada lagi puluh-puluh ribuan, ratusan ke atas atau jutaan gitu. Nah, kalau kita lihat maraknya di apa namanya, di media sosial gitu ya, artis-artis yang biasa berbelanja produk-produk branded misalnya, itu tentunya berbeda ya dengan keadaan ekonomi rakyat biasa gitu. Mereka kan artis gitu, berpenghasilan yang ya sekali manggung puluhan juta dibayar, ratusan juta, ya tentunya kan berbeda gitu ya dengan keadaan ekonomi masyarakat biasa. Mungkin kalau ibu pribadi cukup dengan barang itu apa namanya, bagus menurut saya pribadi gitu ya, kemudian harganya terjangkau, kenapa enggak gitu ya. Nah, jadi itu tuh berbeda dengan kalangan apa sekarang crazy rich ya, istilahnya crazy rich lah seperti itu. Nah, ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 3 faktor ya, ada faktor budaya, sosial, dan pribadi. Nah, proses psikologi kunci. Nah, ini dia. Jadi memang proses psikologi ini merupakan titik awal ya untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon dan rangsangan.
Jadi mungkin ketika kita menawarkan produk ke teman-teman mahasiswa misalnya, kok mereka diam aja ya, gitu. Nggak punya respon ya, bisa jadi kita susah membaca kondisi teman gitu ya. Mungkin saja mereka belum dapat uang bulanan misalnya, atau mereka memang lagi nggak membutuhkan yang kita tawarkan misalnya. Nah, kita bisa pasarkan di tempat yang lain gitu ya, atau di media sosial yang lainnya. Nah, ini rangsangan pemasaran itu ada produk dan jasa, kemudian harga, distribusi, dan komunikasi. Nah, rangsangan lainnya adalah ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Nah, psikologi konsumen itu ada 4, di sini dikatakan, itu adanya motivasi, adanya persepsi ya dari konsumen, kemudian pembelajaran dan memori. Nah, ini ada karakteristik konsumen, itu ada budaya tadi, kemudian ada sosial, dan ada faktor pribadi. Hampir mirip ya psikologi konsumen dengan karakteristik konsumen. Karakteristik itu ciri-ciri yang nampak gitu ya, yang bisa kita amati. Nah, sedangkan psikologi konsumen itu kita harus lebih dalam gitu mengamati bagaimana sih psikologi dari si konsumen kita. Ini butuh ilmu khusus gitu ya, butuh trik-trik khusus gitu untuk kita bisa merayu bagaimana si konsumen itu bisa tergoda gitu dengan yang kita tawarkan. Jadi memang intinya manajemen pemasaran itu bagaimana sih cara kita membujuk, merayu si konsumen untuk bisa membeli produk kita. Gitu. Nah, kita harus bisa memotivasi, kemudian bagaimana kita harus memberikan rangsangan memori-memori yang baik gitu ya terhadap konsumen. Bagaimana cara kita memasarkannya dengan cara yang yang santun. Kadang mungkin sebel ya di antara teman-teman kalau ada marketing misalnya menawarkan dagangannya. Nggak semua orang mau ya. Maksudnya nggak semua orang suka gitu ya ditawarin. Nah, itu kita bisa membaca psikologi itu gitu ya. Jangan sampai lagi orang yang nggak mood si konsumen tadi terus aja kita tawarkan gitu ya. Kita tawarkan produk kita. Nah, gitu kita harus bisa membaca ekspresi gitu dari konsumen. Ketika si konsumen tadi mungkin wajahnya lagi nggak mood atau lagi ya jangan kita paksa gitu ya untuk kita menawarkan produk kita. Nah, dari psikologi konsumen dan karakteristik konsumen ini ada proses keputusan pembelian. Nah, ada pengenalan masalah, pencarian informasi, ya, evaluasi alternatif, kemudian keputusan pembelian, perilaku, dan pasca pembelian. Kemudian di sini ada bagaimana keputusan pembelian. Si konsumen tadi tentunya ada pilihan produk, pilihan merek, ya, pilihan penyalur, jumlah pembeli, ya, waktu pembelian, dan metode pembayarannya seperti apa. Kalau kita lihat motivasi di sini, ada kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori yang digunakan adalah teori Freud, teori Maslow, dan teori Herzberg. Nah, ini kalau kita lihat teori motivasi menurut Maslow, itu adanya kebutuhan fisiologi. Jadi memang ketika si pelanggan tadi ingin membeli atau sesuai dengan kebutuhannya mereka atau perilaku konsumen tadi gitu ya, ada beberapa motivasi yang menurut Maslow ketika mereka memilih atau untuk memutuskan membeli dari produk kita. Nah, katakan di sini kebutuhan fisiologis. Nah, motivasi apa sih yang memotivasi pelanggan gitu ya untuk bisa membeli produk kita? Dikatakan di sini ada yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Contohnya makanan, air, dan tempat berlindung. Ini ada kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan dasar seperti beras misalnya ya, sembako. Nah, itu kan kebutuhan fisiologis gitu ya, yang memotivasi si konsumen tadi. Kemudian juga ada kebutuhan keamanan, perlindungan ya. Kemudian juga ada kebutuhan sosial, rasa memiliki atau cinta. Ada kebutuhan penghargaan diri, yaitu pengakuan, kemudian status. Misalnya kita beli tas branded, kita sepertinya termotivasi untuk beli branded karena untuk status misalnya ya. Beda dengan mungkin bagi yang tadi saya katakan saya sendiri, saya membeli tas itu sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.
kira-kira tas yang saya beli ini berfungsi nggak sih? Dan saya butuhkan nggak ini tas gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang apa namanya, untuk penghargaan gitu ya, hanya untuk status misalnya. Supaya misalnya dia dikatakan sosialita atau dia kaum crazy rich misalnya, seperti itu ya. Nah, ada juga yang memotivasi konsumen itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ya, ada pengembangan dan realisasi diri. Gitu. Kemudian ada persepsi. Nah, ini persepsi proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti ya. Nah, bagaimana kita memandang dunia. Kemudian persepsi lebih penting daripada realitas karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Ini terdiri dari ada atensi selektif, distorsi selektif, retensi selektif, dan persepsi bawah sadar ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian ada juga pembelajaran. Nah, di sini ada pendekatan populer dari pembelajaran, ada teori mengkondisikan klasik, kemudian teori mengkondisikan instrumental operan, dan teori pembelajaran melalui pengamatan. Nah, kalau proses ini merupakan ini ya, individu ya, proses dari individu sendiri untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Jadi bagaimana mereka sih membeli, memakai, itu mereka terapkan dalam perilaku yang akan datang, gitu ya. Kemudian ada juga yang dikatakan memori, ya. Ini kan tadi di dalam apa namanya segmen pasar tadi ya. Kemudian mana tadi persepsi, memori. Memori ini adalah menyimpan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori terbagi menjadi dua, ada memori jangka pendek dan ada memori jangka panjang. Nah, biasanya umumnya kita hanya memiliki memori jangka pendek ya, terbatas gitu, karena memang setiap individu itu berbeda-beda gitu kapasitas memorinya ya. Ada yang cepat nangkapnya, ada yang permanen yang lama, tak terbatas gitu ya. Kemudian asosiasi merek ini terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan not merek. Nah, jadi pentingnya memori gitu ya dalam perilaku konsumen untuk itu tadi bagaimana kita bisa memberikan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Ini ada proses pembelian konsumen. Nah, ini proses-prosesnya. Ada pengenalan masalah dulu, kemudian ada pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini biasanya menjadi pengamatan kita, ya. Waduh, udah mau habis waktunya. Saya mau capture dulu ya, mau capture dulu apa namanya yang hadir hari ini, karena mau isi data disimak. Tunggu. Ini ya, yang hadir 16 ya. Aduh ya, saya mau print screen dulu. Oke. Kita lanjut. Satu.